Oke, baik. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok TRI 3B akan membuat video untuk mata kuliah etika profesi pada bab 9, yaitu membahas tentang social networking. Oke, selanjutnya, pada slide selanjutnya, di sini ada nama anggota kelompok. Yang pertama yaitu saya sendiri, Ahmad Ramdhani. Selanjutnya, Ariel Ivan Permana. Dan yang selanjutnya itu M. Arnal Haq. Oke, selanjutnya langsung aja kita masuk ke slide berikutnya. Oke, pada slide selanjutnya yaitu berisi pendahuluan. Nah, dari pendahuluan ini ada awalan kita buka dengan kutipan yaitu yang berbunyi selama puluhan tahun perusahaan media telah menyediakan alat yang digunakan untuk memberitahu konsumen apa yang harus dibeli, dipakai atau dipikirkan. Ini konsumen memiliki kemampuan yang sama untuk memproduksi, mendistribusikan, dan menguasai konten serta mendistribusikannya kepada sesama pengguna secara real time melalui platform media sosial. Nah, ini kutipan dari Simon Warming, yaitu konsultan branding dan spesialis media sosial. Jadi, maksud dari kutipan ini adalah bahwa setiap kekuasaan informasi tidak lagi hanya milik oleh perusahaan media. Pada masa lalu, media menentukan apa yang harus dilihat, dibeli, dan dipercayai oleh konsumen. Nah, konsumen hanya menerima pesan dan sudah disusun oleh media dari perusahaan. Media sosial mengubah kondisi tersebut. Konsumen sekarang memiliki kemampuan untuk yang sama untuk membuat, menyebarkan, dan mempengaruhi konten. Setiap penggunaan bisa menjadi sumber informasi, penyebaran, dan pengaruhi konten. Nah, setiap pengguna bisa menjadi sumber informasi bagi pengguna lain secara real time. Akibatnya, opini publik, tren, dan keputusan ekonomi tidak lagi sepenuhnya dikendalikan oleh media, tetapi dibentuk oleh interaksi antar pengguna di platform media. Nah, setelah melihat perubahan peran media media dan konsumen, sekarang kita masuk ke contoh kasusnya. Nah, untuk kasus yang pertama adalah kasus Walino. Nah, Walino adalah social shopping website, yang artinya Walino bukan sekedar toko jual beli online ya, tetapi Walino adalah ruang sosial sosial dan yang dipakai untuk aktivitas belanja. Di Walino, pengguna tidak langsung membeli produk di platform tersebut. Pengguna menyiapkan produk dari berbagai toko online. Produk itu kemudian dibagikan ke akun mereka. Dengan pengguna lain bisa melihat, terus memberi komentar dan juga mengikuti rekomendasi tersebut. Yang penting di sini bukan hanya produknya. Yang lebih berpengaruh adalah interaksi antar pengguna. Nah, jadi ketika banyak orang menyimpan dan merekomendasikan suatu produk, produk itu terlihat lebih bernilai. Keputusan belanja akhirnya dipengaruhi oleh opini komunitas, bukan hanya iklan perusahaan. Jadi ini lama-kelamaan akan menjadi sebuah ancaman untuk perusahaan. Inilah yang dimaksud dengan media sosial sebagai ruang interaksi untuk ekonomi. Aktivitas sosial seperti berbagi dan berkomentar langsung berdampak pada aktivitas ekonomi. Nah, selanjutnya kasus yang ada di Indonesia. Jadi pola yang sama juga ditemui di Indonesia, yaitu yang pertama yaitu ada TikTok Shop memanfaatkan konten video untuk membangun ketertarikan. Pengguna tidak merasa sedang melihat iklan, pengguna merasa sedang menonton konten. Namun di konten tersebut pengguna bisa langsung membeli produk yang diiklankan atau ditampilkan di konten tersebut. Selanjutnya yaitu Shopee Live bekerja dengan cara yang mirip. Penjual melakukan siaran langsung, penonton bisa bertanya, memberi komentar, dan melihat respon secara langsung atau melihat produk secara real time ya, bentuk produknya secara langsung. Interaksi ini menciptakan rasa percaya. Rasa percaya ini yang mendorong keputusan konsumen untuk membeli produk tersebut. Selanjutnya yaitu ada Tokopedia Play juga menggunakan konsep yang sama, yaitu kreator dan penjual membangun interaksi dengan audiens. Audiens merasa terlibat, jadi audiens ini keterlibatan ini meningkatkan peluang transaksi. Dari Waleno sampai contoh di Indonesia itu polanya
sama ya, hampir sama. Media sosial itu mengubah cara orang berbelanja dan cara orang untuk melihat sebuah produk. Jadi keputusan ekonomi tidak lagi hanya ditentukan oleh iklan. Jadi keputusan ekonomi itu dibentuk oleh interaksi sosial antar pengguna. Oke, masuk slide selanjutnya yaitu konsep dasar jejaring sosial. Nah, kita mulai dari poin pertama yang ada di slide yaitu tertulis bahwa social networking di website adalah platform online untuk membangun komunitas dan interaksi pengguna. Jadi maksudnya di sini jejaring sosial itu bukan sekedar aplikasi seperti Facebook atau Instagram. Jejaring sosial adalah sebuah ruang digital yang sengaja dirancang agar orang bisa saling berhubung walaupun terpisah oleh jarak ya. Di dalamnya pengguna tidak hanya membaca informasi, tapi juga berinteraksi, berdiskusi, dan berbagi pengalaman. Karena itu, inti dari jejaring sosial ini sebenarnya adalah membangun komunitas dan hubungan antar pengguna, bukan sekedar fitur teknologinya. Oke, selanjutnya masuk ke poin kedua yaitu pengguna media sosial mencapai miliaran secara global dan Indonesia termasuk pengguna media sosial terbesar. Nah, data ini menunjukkan bahwa jejaring sosial digunakan oleh sangat banyak eh, orang dari berbagai latar belakang ya. Jadi di Indonesia sendiri, media sosial ini sudah untuk berkomunikasi, mencari hiburan, dan mengikuti berita sampai dengan belanja online. Nah, ditambah lagi loyalitas penggunaan mengakses media sosial melalui smartphone, artinya media sosial selalu ada di genggaman dan bisa diakses di mana saja dan kapan saja. Kondisi ini membuat pengaruh di jaring sosial yang sangat besar dan dalam kehidupan sosial bermasyarakat. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian yang ketiga yaitu hmm, tujuan dan fungsi jaring sosial. Nah, jadi untuk tujuan dan fungsi jaring sosial ini pada awalnya jejaring sosial dibuat untuk mempermudah komunikasi jarak jauh. Namun seiring perkembangannya waktu dan zaman, fungsi menjadi lebih sangat luas. Jejaring sosial ini digunakan untuk menyebarkan informasi yang sangat cepat, lalu membentuk komunikasi dengan minat yang sama, serta menjadi sarana ekspresi diri. Selain itu, jejaring sosial juga dimanfaatkan untuk kepentingan bisnis, promosi, edukasi, dan bahkan aktivitas politik karena fungsi yang luas ini. Jejaring sosial memiliki peran penting dalam membentuk opini dan perilaku pengguna. Oke, selanjutnya untuk terakhir yaitu ya keempat, disebutkan bahwa karakteristik dan contoh situs jejaring sosial seperti Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok, dan Pinterest. Nah, meskipun platform-platform tersebut memiliki tujuan yang berbeda, semuanya memiliki karakteristik yang sama. Setiap pengguna memiliki profil sebagai identitas digital, konsep konten sebagai besar dibuat oleh pengguna, bukan oleh platform. Terus selanjutnya interaksi langsung dua arah melalui konten, pesan, dan fitur lainnya. Inilah yang membuat jejaring sosial berbeda dengan media tradisional yang bersifat satu arah. Jadi dengan demikian, konsep dasar ini kita bisa melihat bahwa jejaring sosial bukan hanya alat untuk berkomunikasi dan juga mengirim pesan. Jejaring sosial ini adalah fondasi dari berbagai fenomena digital, termasuk bisnis, isu etika, dan dampak sosial yang kita bisa bahas pada bagian selanjutnya. Jadi untuk pada bagian selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Untuk slide yang selanjutnya, di sini kita masuk ke slide penerapan bisnis dari jejaringan sosial. Nah, di slide ini tertulis bahwa perusahaan menggunakan media sosial sebagai sarana promosi dan pemasaran. Nah, ini maksudnya media sosial sekarang tidak hanya digunakan untuk komunikasi, tetapi sudah terjadi atau sudah menjadi alat bisnis yang sangat penting. Perusahaan memanfaatkan media sosial yang mengenalkan produk, membangun citra merek, dan menjangkau konsumen secara langsung. Nah, kita masuk ke poin berikutnya. Di slide ini tertulis bahwa social networking, advertising,
ini memungkinkan iklan ditargetkan ke pengguna tertentu. Artinya, iklan di media sosial tidak ditampilkan secara acak. Perusahaan tidak menemukan siapa yang akan melihat iklan tersebut, misalnya berdasarkan usia, minat, lokasi, ataupun kebiasaan pengguna. Dengan cara ini, promosi menjadi lebih efektif karena iklan hanya muncul kepada orang-orang yang berpotensi tertarik. Selanjutnya, ada social networking ini. Nah, selanjutnya ini uh, strategi disret, uh, advertising dan thread network advertising. Nah, discrete advertising ini adalah iklan yang ditampilkan secara langsung seperti iklan video ataupun banner di sosial media. Nah, sedangkan thread ini network advertising ini memanfaatkan hubungan pertemanan ketika seseorang menyukai atau merekomendasikan sebuah produk, informasi tersebut bisa dilihat oleh teman-temannya. Rekomendasi dari orang yang diketahui atau yang dikenal biasanya lebih dipercaya dibandingkan iklan biasanya. Nah, di sini ada poin-poin berikut adalah poin-poin melalui grup dan komunitas seperti contoh Coca-Cola dan Del Ide Straw. Nah, ini pada strategi ini perusahaan. Nah, perusahaan tidak hanya menjual produk, tetapi pengembangan komunikasi. Nah, Coca-Cola ini membentuk komunikasi eh, penggambar merek, sedangkan Dell Strong ini memberikan ruang bagi pelanggan untuk menyampaikan ide dan masukan. Interaksi ini membantu perusahaan memahami konsumen dan meningkatkan loyalitas. Nah, selanjutnya ini ada uh, viral marketing dan peran influencer. Nah, viral ini marketing bertujuan membuat konten yang menarik agar dibandingkan secara luas oleh pengguna. Nah, berperan sebagai pihak yang memiliki audiens besar dan dipercayai. Nah, sehingga promosi pesan dapat menyebar lebih cepat dan luas. Nah, yang terakhir ini ada uh, viral marketing dan influencer memperluas jangkauan pesanan. Yes. Eh, Seperti contoh, Shopee yang aktif menggunakan kampanye digital dan influencer, dan Gojek memanfaatkan media sosial dan promosi layanan dan komunikasi dengan pengguna. Indomie sering membuat konten kreatif dan viral yang dekat dengan kehidupan masyarakat. Contohnya, ini menunjukkan bahwa penerapan bisnis melalui jejaringan sosial sudah sangat kuat di Indonesia. Next. Nah, pada slide ini layanan pelanggaran melalui media sosial. Nah, kita masuk ke slide layanan dunia. Di slide ini tertulis bahwa jejaringan sosial berperan sebagai saluran layanan pengguna. Maksudnya ini media sosial sekarang tidak hanya digunakan untuk promosi, tetapi juga menjadi tempat pelanggaran menyampaikan keluhan, pertanyaan, dan pengamalan mereka secara langsung kepada perusahaan. Nah, yang kedua, ada media sosial memungkinkan respon cepat terhadap keluluhan dan pertanyaan. Di sini dibandingkan layanan pelanggan konvensional sebagai telepon ataupun email, media sosial memungkinkan komunikasi berlangsung lebih cepat dari terbuka. Ketika pelanggaran menyampaikan keluhan di media sosial, perusahaan bisa langsung
merespon dan solusi yang diberikan juga bisa dilihat oleh pengguna lain. Hal ini mendorong perusahaan untuk lebih responsif. Nah, selanjutnya ada interaksi langsung meningkatkan kepercayaan pelanggan. Nah, ketika perusahaan aktif merespon pelanggan di media sosial, mereka diperhatikan. Transparansi ini membandingkan kepercayaan dan citra positif. Positif. Nah, pelanggan juga lebih yakin bahwa perusahaan bertanggung jawab terhadap produk dan layanan yang diberikan. Selanjutnya ada contoh global meliputi Dell, JetBlue, dan GM. Ini perusahaan-perusahaan ini memanfaatkan media sosial untuk memantau keluhan pelanggan dan memberikan respon secara real time. Media sosial digunakan sebagai alat untuk mendengar suara pelanggan dan memperbaiki layanan. Yang terakhir ini ada contoh di Indonesia meliputi Telkomsel, Care, BCA, Care, dan Tokopedia Care. Di Indonesia ini perusahaan-perusahaan tersebut menggunakan media sosial sebagai kenalan resmi layanan pelanggan. Pelanggan dapat eh, mengajukan keluhan atau pertanyaan melalui Twitter ataupun platform lain, dan perusahaan memberikan respons secara cepat. Contohnya ini menunjukkan bahwa media sosial telah menjadi bagian penting dari strategi layanan pelanggaran modern. Next slide. Di sini ada social shopping website. Nah, kita masuk ke sini. Nah, di sini ada tertulis bahwa social shopping adalah gabungan antara belanja online dan jaringan sosial. Nah, ini maksudnya ini aktivitas belanja tidak lagi berdiri sendiri. Seperti di toko online bisa dalam social shopping, belanja digabungkan dengan interaksi sosial pengguna, tidak hanya membeli produk, tetapi juga melihat pendapat orang lain, membaca rekomendasi, dan terlibat dalam percakapan sebelum mengambil keputusan. Langsung masuk ke poin kedua, pengguna dapat berbagi, merekomendasikan, dan mempengaruhi keputusan belanja. Nah, di sini peran jejaringan sosial menjadi penting ketika sosial membandingkan produk yang ia sukai, pengguna lain bisa melihat dan mempertimbangkan rekomendasi tersebut. Keputusan membeli tidak lagi murni karena iklan perusahaan, tetapi karena uh, pengaruh sosial dan sesama pengguna. Selanjutnya ini ada uh, contoh global meliputi Wanelo, Stufif, dan Kabodele. Nah, di sini Wanelo memungkinkan pengguna menyimpan dan membagikan produk dari berbagai toko online, Stufif dan Kabodele, yang mengadakan rekomendasi komunitas untuk mendorong pembelian. Contoh ini menunjukkan bahwa interaksi antar pengguna menjadi faktor utama dalam proses belanja. Nah, selanjutnya di sini ada contoh lokal meliputi TikTok Shop, Shopee Live, dan Tokopedia. Nah, di Indonesia ini konsep social shopping berkembang sangat cepat. TikTok Shop menggabungkan konten video transaksi langsung. Shopee Live menggunakan siaran langsung agar penjual dapat bisa berinteraksi dengan calon pembeli. Tokopedia yang memanfaatkan kreator dan audiens untuk membangun kepercayaan semua. Contohnya, ini menjual pola yang sama, yang interaksi sosial mendorong aktivitas ekonomi. Nah, terakhir ini ada berbagai data pengguna antar platform dan penjualan menimbulkan isu etika. Dalam social shopping ini dapat eh, pengguna seperti minta riwayat tontonan dan kebiasaan belanja memiliki nilai ekonomi tinggi.
Masalahnya muncul ketika data ini dibandingkan tanpa transparansi ataupun persetujuan yang jelas. Karena itu, praktik sosial shopping harus memperlihatkan etika dan perlindungan data pengguna agar tidak merugikan konsumen. Oke, saya rasa cukup. Untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, baik. Di sini saya akan melanjutkan slide-nya. Nah, di sini di slide 6 ada isu etika pada jejaring sosial. Nah, jadi di slide ini kita membahas beberapa isu etika utama yang sering muncul dalam penggunaan jejaring sosial. Nah, isu-isu ini penting karena berkaitan langsung dengan dampak sosial dan hukum dari media sosial. Nah, yang pertama itu ada cyberbullying ya. Nah, di cyberbullying ini merupakan perundungan digital yang berdampak pada kesehatan psikologis. Nah, maksudnya cyberbullying ini adalah tindakan menyakiti orang lain melalui media digital seperti komentar kasar, penghinaan, ancaman, ataupun penyebaran informasi yang mempermalukan korban. Nah, dampaknya itu tidak hanya secara emosional, tetapi juga bisa memengaruhi kesehatan mental seperti stres, kecemasan, dan depresi. Kasus cyberbullying ini juga pernah terjadi secara serius di tingkat global. Salah satunya contohnya itu yang dikenal adalah kasus Rutgers Suicide di Amerika Serikat. Nah, di mana korban mengalami tekanan psikologis berat akibat perundungan digital. Nah, di Indonesia juga ada ya, seperti khususnya pada remaja. Menurut data KPAI tahun 2023, perundungan digital terhadap remaja masih sering ditemukan dan menjadi perhatian serius karena dampaknya bisa berlangsung jangka panjang. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian kedua yaitu cyber stalking. Nah, jadi di slide ini cyberstalking adalah intimidasi digital terhadap orang dewasa. Bentuknya itu bisa berupa pesan yang mengancam, pemantauan aktivitas online secara berlebihan, ataupun penyebaran informasi pribadi tanpa izin. Perilaku ini membuat korban merasa tidak aman meskipun tidak ada kontak fisik secara langsung. Cyberstalking juga memiliki dasar hukum di Indonesia. Perilaku ini diatur dalam UU ITE pasal 29, yaitu yang mengatur tentang ancaman dan intimidasi melalui media elektronik. Nah, selain itu, UU TPKS tahun 2022 juga memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan berbasis seksual, termasuk yang terjadi di ruang digital. Nah, lanjut di bagian ketiga itu ada encounter with sexual predators. Nah, di sini disebutkan bahwa anak berisiko mengalami eksploitasi oleh predator seksual di media sosial. Anak-anak sering menjadi target karena dianggap lebih mudah dipengaruhi dan kurang memahami resiko di dunia digital. Nah, predator ini juga bisa menggunakan identitas palsu, membangun kedekatan emosional, lalu melakukan manipulasi. Nah, untuk melindungi anak-anak dari risiko tersebut, maka Indonesia memiliki UU Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014, yaitu UU ini mengatur kewajiban negara dan masyarakat dalam melindungi anak, termasuk dari ancaman yang berasal dari media sosial dan platform digital. Nah, yang terakhir, kita masuk bagian uploading inappropriate material. Nah, di sini jelaskan bahwa pengunggahan konten tidak pantas dapat menimbulkan dampak hukum dan sosial. Konten yang dimaksud itu bisa berupa kekerasan, pornografi, maupun konten lain yang melanggar norma dan hukum. Sekali konten diunggah ke media sosial, penyebarannya itu bisa sangat cepat dan sulit dikendalikan. Dalam kasus global sering dijadikan contoh adalah Anthony Weiner serta berbagai konten kekerasan yang tersebar di YouTube. Nah, di Indonesia kasus serupa juga terjadi seperti penyebaran video kekerasan dan pornografi remaja. Perilaku ini diatur dalam UU ITE dan UU pornografi karena berdampak serius terhadap korban dan masyarakat. Next. Nah, selanjutnya dimasuk ke dunia virtual dan etika kehidupan digital. Nah, saat ini tertulis bahwa online virtual world adalah lingkungan digital
tempat pengguna berinteraksi melalui avatar. Maksudnya, dunia virtual itu adalah ruang digital yang dibuat menyerupai dunia nyata. Pengguna masuk ke dalam dunia tersebut menggunakan avatar atau foto profile. Nah, avatar ini berfungsi sebagai representasi identitas pengguna. Melalui avatar, pengguna bisa berkomunikasi, beraktivitas, dan berinteraksi dengan pengguna lain tanpa bertemu secara fisik. Nah, di sini kita masuk ke poin-poinnya. Ke poin berikutnya yaitu Massive Value Multiplayer Online Games atau MMOG dan MMORPG. Nah, jenis game ini memungkinkan ribuan bahkan jutaan pengguna berada dalam satu dunia virtual yang sama. Pengguna bisa bekerja sama, bersaing, maupun berinteraksi secara sosial. Contohnya, game online yang memiliki dunia terbuka dan komunitas besar. Interaksi yang terjadi tidak hanya sebatas bermain, tetapi juga membentuk hubungan sosial antar pemain. Nah, selanjutnya, di slide juga disebutkan bahwa di dalam dunia virtual juga terjadi aktivitas ekonomi. Nah, aktivitas ini meliputi jual beli item digital, penggunaan mata uang virtual, NFT, hingga transaksi di metaverse. Nah, item ini bisa memiliki nilai ekonomi nyata. Pengguna bisa membeli, menjual, maupun menukar item tersebut dengan uang sungguhan. Nah, hal ini menunjukkan bahwa dunia virtual tidak lagi terpisah dari dunia nyata, terutama dalam aspek ekonomi. Namun, aktivitas ini juga memunculkan berbagai isu etika. Nah, di slide itu tertulis juga isu seperti kejahatan virtual, pelecehan, kecanduan, dan penipuan digital. Jadi, kejahatan virtual itu bisa berupa pencurian akun ataupun aset digital. Pelecehan bisa terjadi melalui interaksi antar avatar. Kecanduan muncul ketika pengguna menghabiskan waktu berlebihan di dunia virtual. Terakhir, di slide terdapat contoh lokal seperti Metaverse Nusantara, game online, dan slot digital. Nah, di Indonesia itu konsep dunia virtual mulai berkembang melalui berbagai platform dan game online. Metaverse Nusantara menjadi salah satu contoh pengembangan dunia virtual di tingkat nasional. Namun, muncul juga fenomena negatif seperti kecanduan game online dan slot digital yang berdampak pada ekonomi dan sosial masyarakat. Nah, melalui pembahasan ini kita bisa melihat bahwa dunia virtual menawarkan peluang besar tetapi juga membawa tantangan etika. Karena itu, pengguna dunia perlu disertai kesadaran, pengaturan, dan tanggung jawab agar tidak menimbulkan dampak negatif. Next. Nah, jadi kesimpulannya eh, eh, di bahwa social networking ini merupakan ruang digital yang memungkinkan interaksi sosial dan pembentukan komunitas. Media sosial tidak lagi hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi telah menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat modern. Nah, selain manfaat, kita juga membahas sebagai isu etika seperti cyberbullying dan stalking yang berdampak pada keamanan, privasi, dan kesehatan mental pengguna. Nah, isu ini menunjukkan bahwa pengguna media sosial membutuhkan tanggung jawab dan kesadaran etis. Terakhir, kita membahas dunia virtual dan etika kehidupan digital. Dunia virtual membuka peluang baru dalam interaksi dan aktivitas ekonomi, namun juga menimbulkan resiko eh, seperti kejahatan digital, penipuan, dan kecanduan. Nah, melalui pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa media sosial itu membawa manfaat sekaligus tantangan. Oleh karena itu, pemahaman dan penerapan etika digital menjadi hal sangat penting agar teknologi dapat dimanfaatkan secara positif. Mungkin eh, cukup. Oke, selanjutnya akan saya lanjutkan yaitu masuk ke sesi diskusi. Nah, untuk pertanyaan yang pertama yaitu apakah media sosial lebih banyak manfaat atau mudaratnya ke masyarakat modern? Nah, jadi untuk saya sendiri ya, mulai dari saya, menurut saya media sosial lebih banyak manfaatnya. Kita jadi mudah berkomunikasi, cari informasi, dan bahkan membuka peluang ekonomi seperti jualan online atau personal branding. Nah, jadi tanpa media sosial, banyak orang bakal tertinggal informasi dan akan tertinggal zaman juga.
Oke, selanjutnya ada yang mau berpendapat? Boleh, saya akan menambahkan sedikit pendapat saya. Nah, menurut saya ini, saya setuju dengan media sosial yang punya manfaat. Nah, tetapi menurut saya dampak negatifnya itu juga besar. Hoax, perlindungan, dan kecanduan sering muncul karena orang terlalu bebas dan platform tidak selalu bertanggung jawab. Jadinya manfaatnya bisa berubah menjadi mudarat kalau tidak dikontrol. Itu menurut saya untuk ada yang mau ditambahkan lagi rekan saya. Oke, mungkin eh, menurut saya dua-duanya itu benar. Media sosial itu netral. Jadi yang menentukan manfaat atau mudaratnya itu adalah cara kita sendiri. Cara kita menggunakan dan menggunakan platform mengatur penggunanya. Jadi fokusnya itu bukan melarang, tetapi meningkatkan literasi dan tanggung jawab. Mungkin itu saja sih pendapat saya. Oke, cukup. Oke, kita langsung masuk ke pertanyaan yang kedua, yaitu apakah etika digital seharusnya diajarkan di sekolah? Jadi, menurut saya etika digital ini sangat wajib ya diajarkan di sekolah, karena anak-anak sekarang sudah aktif di media sosial sejak kecil. Jadi, banyak yang belum paham batasan perilaku di dunia digital. Jadi, kita sangat perlu ya etika ini diajarkan di sekolah. Oke, itu pendapat saya. Oke, mungkin pendapat saya tuh setuju ya. Karena banyak kasus cyberbullying yang terjadi bukan karena niat jahat, tapi karena pelaku merasa dunia online itu bebas tanpa konsekuensi. Nah, kalau etika digital diajarkan, orang-orang tuh bisa lebih sadar dampak dari perbuatannya seperti itu. Baik, saya akan menambahkan sedikit. Nah, saya sepakat untuk teman-teman saya tadi. Ted- eh, tapi menurut saya itu etika digital jangan cuma teori, harusnya ada contoh kasusnya dan diskusi nyata supaya siswa benar-benar paham, bukan cuma hafal aturannya saja. Itu sih menurut saya tambahan Oke, dikit. oke, baik. Oke, langsung aja masuk ke diskusi yang ketiga yaitu apakah aktivitas di meta metaverse perlu diatur seperti di dunia nyata. Nah, ya, jadi menurut saya sendiri aktivitas di metaverse perlu diatur karena sudah melibatkan uang. Nah, selanjutnya juga di sini melibatkan selain uang juga melibatkan identitas dan juga interaksi sosial. Kalau kegiatan ini tidak diatur, resikonya sama seperti kejahatan di dunia nyata. Oke, cukup pendapat dari saya. Nah, mungkin dari saya itu setuju ya, apalagi banyak pengguna itu belum sadar bahwa transaksi di dunia virtual itu bisa berdampak nyata. Tanpa aturan, penipuan itu bisa melibatkan pelecehan, bisa makin sulit dikendalikan. Mungkin cukup. Oke, saya akan menambahkan sedikit lagi. Eh, saya setuju untuk teman-teman saya tadi. Nah, eh, perlu diatur, tetapi aturannya tidak harus sama persis dengan dunia nyata. Aturan harus fleksibel, mengikuti perkembangan teknologi, tetapi tetap melindungi pengguna. Cukup. Itu saja tambahan dari saya. Oke, ini ya udah cukup ya. Oke, jadi untuk sekian dari presentasi kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Jika ada salah kata kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.